Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Rahmis Kelas. Kali ini kita akan kembali belajar pendidikan agama Islam kelas 7, di mana materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Ya, namun sebelum kita memulai materi ini, sebaiknya terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah agar nantinya ilmu yang akan kalian peroleh menjadi bermanfaat dan berkah. Dengan mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anakku semua kelas 7, khususnya kelas 7 SMP Sekolah Indonesia Jeddah, ya. Pada kesempatan kali ini, silahkan kamu perhatikan bab 2 tentang hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Ya, sebelum kamu melihat peta konsep yang ada di sini, kita lihat dulu materi apa atau pembahasan apa yang ingin kita pelajari. Kamu perhatikan pada KD, ya, yang ini pada KD.35 atau kompetensi dasar, memahami makna perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Inilah materi yang harus kita pelajari pada kesempatan kali ini. Di mana tujuan pembelajarannya adalah, kamu perhatikan, ya, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik diharapkan setelah mempelajari materi yang ada pada KD 3.5, maka peserta didik diharapkan untuk dapat, yang pertama, menyebutkan pengertian jujur sesuai dengan Quran Surah Al-Baqarah ayat 42 dan hadis yang terkait. Yang kedua, menjelaskan makna jujur sesuai dengan Quran Surah Al-Baqarah ayat 42 dan hadis yang terkait. Yang ketiga, dapat menunjukkan contoh jujur sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surah Al-Baqarah ayat 42 dan hadis yang terkait. Yang keempat, siswa dapat menampilkan perilaku jujur sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surah Al-Baqarah ayat 42 dan hadis yang terkait. Inilah tujuan pembelajaran yang nanti akan diharapkan dari peserta didik atau dari anak-anakku semua setelah kalian mempelajari tentang perilaku jujur, amanah, dan istiqomah tersebut. Oke ya. Sekarang kita kembali ke buku pegangan kalian. Lihat peta konsep yang ada di sini, bahwa dalam membahas hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah, kita membahas dulu tentang hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah itu apa. Yang pertama, perilaku jujur sebagai implementasi dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 42. Oke. Yang kedua, perilaku amanah sebagai implementasi dari Quran Surat Al-Anfal ayat 27. Ya. Yang ketiga, perilaku istiqomah sebagai implementasi dari Quran Surat Al-Ahqaf ayat 13. Dan yang terakhir, menerapkan perilaku jujur, amanah, dan istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Inilah peta konsep yang akan kita
jabarkan atau yang akan kita jelaskan nanti pada pembahasan bab 2 ini. Oke ya. Sekarang kita lanjut. Kita dapat merenung, memikirkan ya. Coba kamu baca ini. Sering kita melihat di tengah-tengah masyarakat seseorang yang ketika diberi kepercayaan oleh orang lain, lalu dia mengkhianati amanah tersebut. Ketika diberi kepercayaan untuk menjadi ketua panitia, ia tidak menjalankannya dengan cara maksimal. Ketika diberi kepercayaan untuk mengelola uang, ia menyalahgunakan untuk kepentingan yang lain. Masih banyak lagi perilaku tidak amanah yang sering kita lihat di masyarakat. Akibat dari perilaku tersebut, banyak pihak-pihak yang dirugikan. Kita sering pula menyaksikan perilaku orang yang tidak konsisten atau tidak istiqomah dalam melakukan kegiatan. Ketika ditugasi oleh guru, orang tersebut tidak menyelesaikannya. Hal lain, misalkan melalaikan kewajiban sebagai seorang muslim, seperti sholat tepat waktu. Perilaku tidak konsisten ini juga akan merugikan si pelaku. Ada ungkapan, siapa giat pasti dia dapat. Ya, ungkapan ini mengisyaratkan agar kita selalu istiqomah dan mengerjakan sesuatu. Oke, yakinkah kalian bahwa orang yang giat pasti akan mendapat? Buktikan kalau kalian hebat, ya. Oke. Pertama, silahkan kamu perhatikan gambar di bawah ini tentang berani, jujur, hebat. Ya, berarti siapa yang berani jujur, bisa dikatakan dia adalah seorang yang hebat. Ya, kamu lihat pada gambar pertama dan gambar kedua. Oke, kamu silahkan amati. Nah, sekarang kita bahas tentang berperilaku jujur. Apa sih jujur itu? Pasti kamu udah tahu dong ya. Nah, jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Apa yang sudah diucapkan oleh lisan, maka itu direalisasikan oleh perbuatan kita sendiri. Ya. Antara lisan dan perbuatan itu harus connect. Itulah yang disebut dengan jujur. Ya. Nah, kejujuran sangat erat kaitannya dengan hati nurani. Kata hati nurani adalah sesuatu yang murni dan suci. Hati nurani selalu mengajak kita kepada kebaikan dan kejujuran. Namun, kadang kita enggan mengikuti hati nurani. Bila kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai hati nurani, maka itulah yang disebut dusta. Apabila kita katakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, itulah yang dinamakan bohong. Dusta atau bohong merupakan lawan kata jujur. Ya. Nah, ketika seseorang itu jujur, maka bisa dikatakan dia adalah seorang yang hebat. Sebaliknya, maka ketika dia berkata bohong atau dusta, sebenarnya dia mengingkari hati nuraninya sendiri. Ya. Pasti dalam hati nurani kita itu sebenarnya berkata dengan benar. Tapi di sisi lain ada hal yang membuat kita untuk tidak menyatakan hal yang sebenarnya. Maka seketika itu seseorang itu tidak dikatakan hebat, ya, karena hebat adalah diperuntukkan untuk seseorang yang berlaku jujur. Oke. Nah, sekarang
Mengapa kita harus jujur? Kenapa? Karena di dalam hadis, ya, Nabi Muhammad SAW sudah mengikrarkan, memberitahu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah bin Mas'udin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Rawahul Bukhari. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa periwayat yang bernama Bukhari ini adalah hadisnya sahih, ya. Di mana arti dari hadis tersebut adalah dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Hadis riwayat Bukhari. Nah, inilah landasan atau dalil kita sebagai manusia untuk selalu bersikap atau berperilaku jujur. Ya, Nabi Muhammad sudah mengatakan dalam hal ini, dan di dalam Quran surah berapa tadi yang diminta dalam tujuan pembelajarannya, ya, kamu bisa lihat kembali. Dinyatakan bahwa seseorang yang jujur membawa kebaikan, di mana kebaikan itu akan membawa dia ke surga. Nah, inilah pentingnya kenapa kita harus wajib, ya, berlaku jujur. Nah, sekarang ada ungkapan yang mengatakan bahwa kejujuran itu mahal. Ya, memang kejujuran itu sangat mahal artinya. Kenapa? Karena itu memang berat, ya, berat. Namun kalau kita berprinsip akan hadis yang ada di atas ini yang tadi kita sudah baca, maka berat, kejujuran yang berat, kejujuran yang mahal itu akan mudah kita lakukan, ya. Dengan gampangnya kita melakukan atau melaksanakan kejujuran, ya. Jujurlah walaupun itu berat. Karena apa? Tujuan kita adalah ini, surga, ya. Ingat, Allah sudah menjanjikan bagi kita yang melakukan dalam semua kebaikan, surga adalah tantangannya. Surga adalah tempat kembali kita. Surga adalah balasan yang diberikan oleh Allah terhadap kita, hamba-hambanya. Maka untuk apa kita mendiamkan, menyembunyikan tentang kejujuran? Itu, ya. Oke, ini dia. Dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 42, dinyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Ya, sebagaimana artinya, dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya. Quran surah Al-Baqarah ayat ke-42. Nah, ini dia. Jangan sampai kita bertolak belakang antara lisan dengan hati, antara kebenaran dengan kebatilan. Itu harus connect. Kejujuran itu harus melakukan dua hal, ya. Jujur dalam lisan dan dibuktikan oleh perbuatan. Ya. Mungkin ini tidak akan sampai jauh kita membahas tentang kejujuran ini. Pastinya seketika kamu dulunya masih bisa dikatakan balita, ya. Pasti orang tua kita telah menerapkan
ucapan-ucapan tentang kejujuran. Ya, pasti kita dibimbing oleh orang tua kita, ayo nak, kamu berlaku jujur. Jujur, jujur, jujur. Itulah yang diharapkan oleh orang tua kita. Ya, sampai sekarang pun kalian sudah kelas 7 SMP masih membahas tentang kejujuran. Nah, akan tetapi pada saat kalian kelas 7 SMP ini, kalian sudah mempunyai dalil. Nah, mungkin selama ini kamu belum terlalu memahami, belum terlalu mengerti. Kenapa sih kita dituntut untuk berlaku jujur? Ya, kenapa harus berlaku jujur di setiap saat? Nah, sekarang kita lihat kepada sumbernya. Apa dalil naklinya? Ya, apa sumbernya untuk kita diperintahkan berlaku jujur? Nah, seperti yang sudah tadi kita bahas di dalam hadis Nabi Muhammad SAW dan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah ayat 42 sudah dinyatakan, oh ternyata jujur yang selama ini diingat-ingatkan oleh orang di sekitar kita, ternyata ada di dalam Al-Quran dan hadis. Sementara kita juga tahu selama ini di dalam Al-Quran itu atau Al-Quran itu adalah sebagai pedoman hidup manusia. Ya, sementara kejujuran adalah perilaku yang ada di dalam diri manusia. Maka perilaku atau apapun aktivitas kita selama kita hidup di dunia haruslah berlandaskan ke dalam Al-Quran dan hadis. Ya. Nah, inilah yang membuat kamu agar kamu yakin bahwa benar-benar jujur itu dituntut untuk kita sebagai hamba Allah dan sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu apa sumbernya, apa dalilnya. Untuk apa kita jujur? Kita kembali kepada dalil Allah. Ya, kita kembali kepada sunnah Rasulullah dalam hadis yang tadi sudah kita bacakan. Agar nanti kita tidak lagi bertanya-tanya kenapa kita harus berlaku jujur. Ya, kembalikan kepada surah Al-Baqarah ayat 42 dan hadis yang tadi diriwayatkan oleh Bukhari tersebut. Oke. Nah, sekarang ya, hikmah atau manfaat atau guna dari berperilaku jujur. Ternyata dari kewajiban kita berperilaku jujur itu akan ada mendapatkan manfaat. Ya. Di antaranya apa manfaat kita berlaku jujur? Yang pertama, mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Yang kedua, mendapatkan banyak teman. Ketiga, mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Pastinya, kalau kita sudah berlaku jujur, walaupun itu katanya mahal, walaupun itu katanya berat, ya. Intinya kita jujur berbuat dan jujur berperilaku. Nah, maka kita tidak akan memiliki kesalahan terhadap siapapun, baik terhadap diri sendiri, baik terhadap sesama manusia, baik terhadap Allah sekalipun. Intinya, kuncinya adalah jujur. Ya. Jujur dari perbuatan, jujur dari perkataan. Insya Allah, hidup kita akan selamat. Oke, anak-anakku semua, mungkin untuk pertemuan kali ini, pertemuan pertama pada bab kedua kita hanya membahas tentang perilaku jujur saja. Insya Allah lain kali atau minggu depan kita akan bahas tentang amanah, ya. Oke, inilah materi
yang dapat Ibu sampaikan kepada kalian semua tentang kejujuran. Bahwa benar, jujur itu penting dalam kehidupan kita, di mana jujur adalah mengatakan yang sebenarnya, berbuat yang sebenarnya, ya, di mana dalilnya ada di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 42 dan hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari tersebut, dan kita akan mendapatkan hikmah ataupun manfaat dari berperilaku jujur tersebut, ya. Oke, diharapkan kamu mengerti dan memahami dari penjelasan apa yang Ibu sampaikan, dan silahkan selalu berperilaku jujur dimanapun kamu berada, kapanpun, dan kepada siapapun. Oke, anak-anakku semua, sekian dari Ibu. Banyak maaf. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.